Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Imam Syahrizki. Dalam channel ini insya Allah akan banyak mengutip, akan banyak membahas beberapa kebaikan daripada orang lain. Karena kita perlu belajar daripada orang lain, karena orang adalah ilmu dan guru yang begitu bermanfaat ya. Pada kesempatan hari ini berada di alun-alun Kota Kebumen, saya akan bersama dengan bintang tamu ya, yang sangat ganteng pokoknya, lanang katanya gitu, ganteng. Insya Allah akan bercerita dan berbagi pengalaman tentang bagaimana asiknya kehidupan ini dan lika-liku yang ada di dalamnya ya. Mari saja kita sambut, dia adalah Mas Husni Mubarak. Alhamdulillah, selamat datang Mas Husni. Apa kabar? Ya, sehat. Sehat? Ya, alhamdulillah. Orang tua juga pada saat di sana di rumah, ya, gitu. Orang tua sehat. Kondisi badan dan kejiwaan sehat? Ya, sehat semua. Ya, alhamdulillah. Masalahnya percuma kalau badannya sehat, ternyata hatinya terlukai banyak gitu. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang ya gitu ya, yang mudah dipatahkan oleh yang namanya cinta. Padahal cinta sendiri itu apa? Ya Mas Husni, bisa diceritakan tentang siapa Mas Husni sebenarnya, nama lengkap dan berasal dari negara mana, kota mana gitu? Yang jelas, nama saya Husni Mubarak. Nah, saya terlahir dari keluarga sederhana dan saya berasal dari Kota Tegal. Kota Tegal. Desa saya desa Ketanggungan. Ketanggungan ya, barangkali ada dari Permisa ya, yang dari Ketanggungan dan Tegal. Boleh main, tapi nanti kalau saya pulang. Iya. Berarti sekarang masih di pondok ya Mas? Ya. Kan kita sepondok. Oh iya. Ternyata kita sepondok ya. Etok-etok. Ya kan. Pondok. Berapa bersaudara Mas Husni? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya. Alhamdulillah. Mas yang pertama ini? Saya anak pertama. Yang 2 dan 3 masih sekolah. Masih sekolah ya. SMP apa? Yang nomor 2 SMP, yang nomor 1 masih TK. Kalau sedikit tentang keluarga masih komplit. Udah tinggal seorang ayah. Ayah ya. Waktu umur berapa itu Mas Husni? Saya umur 18 tahun ya. Ditinggal ayah. Sedangkan adik-adik Mas ini ya, masih umur berapa waktu itu? Nah, yang satunya masih SD lah. SD. Nah, yang paling kecil ya masih balita. Ya. Kasihan ya. Yang karena namanya hidup lah. Iya. Itu yang gak bisa kita rekayasa sama kita sendiri ya. Karena sakit atau gimana itu? Iya. Ada kejelasan. Ya semoga saja almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, dan Mas Husni dan keluarga dan semua yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran, ketabahan dan pokoknya yang baik-baik gitu ya. Ya, alangkah baiknya kita selalu berdoa tentang orang yang sudah tiada dan orang yang masih ada. Ya, ya. Karena orang yang masih ada ini sangat berperan sekali ya juga ya. Iya. Tidak boleh kita sembronokan. Berarti Mas Husni ini kalau SD-nya di Tegal juga ya? Iya, saya di Tegal. Adakah yang masa-masa menarik ketika waktu kecil gitu? Sebenarnya sih sebelum saya SD itu saya di Jakarta dulu. Di Jakarta dulu? Ya. Jakarta, kan dulu orang tua itu sih kerja di Jakarta. Nah, terus setelah itu saya mau SD, baru saya pulang ke Tegal dari sekolah di Tegal sampai sekarang. Sekarang kan cuma merantau lah pada hari ini. Mulai masa-masa menarik ya sih mainan anak ya. Cuma ada gadget lah, nggak ada gadget. Tapi justru itu yang malah asik ya. Iya, itu malah asik, bahagianya luar dalam gitu ya. Nggak fokus ke HP terus gitu lah. Iya berarti waktu lulus SD langsung SMP apa MTS sampai itu? Saya MTS karena langsung ke pesantren. Masuk ke pesantren. Berarti pesantrennya mulai daripada waktu MTS? Iya. Di mana itu pesantrennya? Di Tegal juga sama. Di
Tegal. Tepatnya Babakan. di Babakan, di Kampung Babakan Lebak ya. Siu ya, Kecamatan Lebak Siu, Desa Namanya? Babakan. Pesantren apa? Mahadut Talaba. Mahadut Tolaba. Oke, Ya, salam Mahadut Tolaba. untuk santri-santri di sana Ya, barangkali gitu. salam alumni-alumninya Mahadut Talaba. Ya, semoga pada menjadi orang-orang yang Orang sukses dan ilmunya berkah. Amin. Gitu ya. Karena santri adalah salah satu momen unik yang ada di negara ini ya. Tidak boleh kita terlantarkan, harus kita berikan kepedulian dan perhatian yang lebih karena ini adalah bibit-bibit yang istimewa, di mana akhlak dan perilakunya sangat jos, ya kan? Ya, Karena negara itu kan butuh yang kayak gitu ya Mas Husni ya. ya, Negara bukan butuh orang pintar saja ya. ya. Pondok di situ. Ketika di pondok itu gara-gara itu atas keinginan sendiri atau dari orang tua. Awalnya itu saya belum kepikiran. Jadi semenjak saya masuk SD itu saya cuma cita-cita menjadi tentara. Cita-cita menjadi tentara. Sampai saya di bangku SD kelas 4. Nah, kelas 4 itu saya baru mulai memikirkan kayaknya mondok enak nih. Nah, dari mulai kelas 4 sampai kelas 6 itu saya udah pengen mondok gitu. Nah, akhirnya dari mulai kelas 4 itu lah saya sampai kelas 6 mondok karena sendiri karena memang udah keinginan itu muncul dari mulai kelas 4 SD. Iya. Itu muncul karena melihat temannya ada yang mondok atau kok ada yang istimewa sekali kelihatannya kita atau gimana? Dari ya awal sih dari orang tua. Dari orang tua. Terus orang tua, terus dari teman-teman lah yang pernah gitu, yang pernah mondok. Nah, akhirnya kayaknya enak nih gitu. Suasananya beda gitu lah. Ya. Pengen apa gimana lah beda aja lah gitu. Jadi pengen gitu. Begitu menikmati di pondok ya maksudnya ya? Ya namanya anak baru nggak sesuai ekspektasi gitu. Gak sesuai ya? Maksudnya kayak saya kan pengen mondok nih. Nah, Ya. pas udah nyampe ternyata wah pondoknya dulu ya. Maksudnya ketat banget gitu loh, nggak boleh main HP, nggak boleh keluar. Nah, di situ saya belum beradaptasi. Iya. Awalnya di situ ya namanya anak baru kan pasti beradaptasi dulu lah, nggak betah di awal. Gitu. Ya itu saya pernah nangis lah. Pernah nangis. Ya awal-awal saya menyantrin itu. Gara-gara saking ketatnya atau rindu orang tua gimana? Pertama mesti rindu orang tua. Rindu orang tua. Ya itu yang paling berat. Kalau masalah ketat sih cepat beradaptasi, cuman orang tua itu susah. Kepikiran aja gitu ya. Kepikiran. Jadi dulu saya waktu nangis itu di kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu kerannya saya keras, saya lepasin yang kenceng, terus saya sambil mandi sambil nangis. Mandi sambil nangis. Jadi gak ketahuan Ya, ya. jadi nggak ada yang tahu. Itu trik ya. Barangkali mau ditiru. Gak apa-apa ya. Ya, ya gitulah ya. Ya semoga aja kuat lah. Ya awalan lah adaptasi. Sampai sekarang ternyata memang benar-benar enak mondok, enak ya. Cuman untuk awalnya memang adaptasinya itu harus kuat lah, harus kuat ya. Jadi gitu. Mondok. Memperdalam ilmu agama dan memperjuangkan agama Allah yang Maha Esa ya. Salah satu tugas mulia ya. Berarti mondok waktu MTS terus lanjut lagi sampai SMA masih mondok juga. SMA itu saya mondok di Jawa Timur. Tepatnya di mana itu? Di Lirboyo, tapi di yang Al-Maharsiyah. Kalau pesantren Al-Maharsiyah di situ kan ini apa? Di situ tuh pondoknya bisa sambil SMA lah, bisa sambil sekolah. Dan di situ ya gitu, cuman kelas 1 SMA cuma nggak nyampe full, nggak nyampe lulus, cuman berapa bulan. Terus saya sakit-sakitan, sakit parah, karena di situ sakitnya saya itu bener-bener udah inilah, udah bener-bener kayak hampir di puncak gitu loh. Maksudnya saya sakit bener-bener, saya itu nyubit badan saya sendiri itu bener-bener nggak kerasa, udah mati rasa semua, saking dinginnya. Terus teman sekamar itu pada takut, padahal saya sendiri nggak pengen pulang, cuma dari teman kamarnya itu nyuruh saya pulang. Akhirnya saya dipaksa pulang. Terus dari teman kamar itu nyarilah nomor orang tua saya di lemari, sampai dibobol lemarinya. Nah setelah lemari itu dibobol, ketemulah nomor orang tua saya, terus ditelepon paksa.
Padahal saya nggak mau pulang pas itu. Kalau boleh tahu itu sakit apa ya maksudnya? Setelah saya pulang diperiksa ternyata ada gejala penyakit dalam, gejala ginjal. Oh, ginjal. Gejala ginjal. Gitu. Karena kan di Jawa Timur di Riboyo itu ekstrim. Maksudnya makannya itu bener-bener ekstrim banget lah. Bener-bener kita itu latihan sengsara, bener-bener sengsara gitu. Jadi waktu saya di Riboyo makannya itu kurang nggak pernah kenyang gitulah ya, nggak pernah kenyang juga kurang tidur. Berarti lebih untuk menekankan, untuk menaklukkan yang namanya nafsu gitu ya. Namanya nafsu gitu. Cuma kan posisinya di situ memang saya fisiknya nggak kuat, memang nggak kuat gitu. Maksudnya tidur itu sehari cuma sejam. Iya, harusnya kan dikasih jatah 2 jam. Cuman kan yang namanya laki-laki nggak mungkin habis kegiatan langsung tidur tuh, enggak, paling kan ngobrol dulu. Nah, saya ngobrol cuma sisa waktu 1 jam buat itu, nah itu nggak cukup. Mau dibangunin lagi lah buat sholat sunnah sampai subuh gitulah, akhirnya kan nggak kuat lah. Fisik saya nggak kuat, sakit-sakitan. Sakit itu udah lama, cuman saya tetap bisa berangkat sekolah. Cuman pas hari-hari mau pulangnya itu loh, itu udah paling mentok, saya udah lebih berdiri. Nah, akhirnya dijemput sama orang tua lah karena ditelepon paksa gitu. Nah, semenjak itu saya baru salap, akhirnya untuk salap di Brebes. Saya keluar dari situ. Keluar dari situ langsung ke Brebes. Iya, awalnya sih di rumah dulu nyembuhin. Baru saya ditawarin sama orang tua saya, kamu mondok di mana gitu kan. Terus orang tua saya ngasih rekomendasi, diantaranya di Pondokan Brebes. Nama kiainya itu abahnya itu di Subhan Makmun. Nah, akhirnya saya kepikiran, oh iya, saya pernah kenal lah sama kiai ini loh, di situ aja gitu. Yalah saya mondok salap. Berapa tahun di situ? Situ saya dari kelas 2 sampai kelas 4 lah, kelas 4 keluar. Berapa ya? Berarti berapa tahun itu? Berapa tuh? Berapa tahun? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya. Ya begitulah yang namanya mondok ya Mas ya. Iya. Jadi ya semoga saja dimanapun para santri, dimanapun, baik yang bukan santri juga, selalu diberikan yang namanya kesehatan. Iya. Terlebihnya untuk santri dengan keadaan mau bagaimanapun ya memang perjuangan santri sangat besar sekali ya maksudnya ya, terutama untuk memperdalam ilmu agama dan memperjuangkan supaya kita tidak terkalahkan oleh nafsu kita sendiri ya, benar. Supaya menjadi insan yang lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala ya harus mendudukkan yang namanya nafsu yang begitu sangat ganasnya ya, sehingga kadang badan kita sendiri tidak kuat untuk menaklukkan itu sakit gitu ya. Tapi ya semoga saja berkah sakit daripada yang Mas Bukit pernah alami, semoga bisa menjadikan kamu ini badannya lebih kuat lagi, fisiknya lebih kuat lagi, jiwa pokoknya semuanya lebih kuat lagi ya kan. Dosa-dosanya pasti ya dikurangin gitu ya, ya sakit gitu ya, bisa lebih bening lagi gitu ya. Jadi semangat yang mondok di mana saja, jangan lupa selalu berdoa untuk dirimu dan jangan lupa wajib berdoa untuk kedua orang tuamu ya, karena orang tua adalah jembatan yang menjembatani kita untuk dalam keberhasilan baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak ya. Berarti ketika mondok di Brebes habis itu kemana? Apa masih mondok lagi di lain tempat? Habis itu kan awalnya saya mau berangkat nih kan. Nah setelah saya udah berangkat, ternyata di situ saya ada ini masalah internal lah. Oh internal ya. Ya. Dan setelah itu saya mondok lagi. Nah berangkat lagi tuh ke Brebes lagi. Nah beberapa bulan orang tua saya sakit. Setelah sakit ternyata dia meninggal. Nah setelah meninggal itu saya itu belum siap sebenarnya. Berarti karena apa? Karena dari SD sampai saat itu loh tuh benar-benar orang tua itu sangat berperan di hidup saya lah. Iya. Jadi setelah orang tua saya gak ada, dan saya merasa kayak benar-benar kehilangan, benar-benar kayak yang tadinya saya itu mentalnya bagus lah. Nah setelah itu saya ngedon, benar-benar hancur.
Terus saya mondok itu udah nggak pernah naatin peraturan, udah nggak semangat gitu udah nggak ya. semangat. Kehilangan semangat itu bahaya. Iya, harusnya kan nggak seperti itu, ya kan? Harusnya kita mengikhlaskan kan. Cuman kan namanya orang beda-beda. Nah saya di situ ngedon. Pas saya berangkat lagi ke pondok, itu saya kepikiran terus. Kan di pondok saya di Lumuragi itu kan di Yaslapia lah di Brebes itu kan suka ngapalin hafalan adem lah. Ya. Di situ yang tadinya saya bisa dapat banyak, satu aja susah banget karena kepikiran terus. Gara-gara belum bisa fokus Iya. ya. Akhirnya situ saya pusing, saya melanggar peraturan pondok, nyari hiburan keluar, main ke rumah siapa gitulah kan. Nah nggak tahu-taunya saya malu udah bolos nyampe sebulan, nggak terasa. Nyampe saya dicariin sama pengurusnya. Nah, akhirnya situ keluarga saya tahu, oh sini ini mungkin lagi gimana lah, habis bilang orang tua. Akhirnya orang tua saya sama keluarga bilang udah di rumah aja dulu, nenangin pikiran gitu kan. Akhirnya suruh pulang. Setelah saya pulang, pas saya mau berangkat lagi, saya belum bisa ngilangin pikiran itu. Akhirnya sama keluarga terus dikasih pilihan, kamu mau berangkat lagi ke pondok apa mau kerja dulu gitu kan. Nah, akhirnya saya itu punya niatan gini, saya kerja dulu lah, nyari pengalaman sambil ngilangin tentang pikiran-pikiran yang mengganjil saya, yang bikin saya nggak mood buat mondok. Itu niat pertama saya kerja. Akhirnya keluarga saya meridoi, ya udah kamu kerja aja dulu sana sampai pikiran tentang yang membebani itu hilang dulu. Ya, akhirnya saya kerja. Nah kerja di Tangerang lah, itu awal saya kerja di Tangerang. Kerja di Tangerang, kerja apa itu Waktu itu sih saya ikut lilik saya di restoran. Lilik itu paman ya? Oh paman. Di sebuah restoran lah di mall, di Tang City Mall. Barangkali ada yang pernah situ, di Tang City Mall. Ini adalah koki ya waktu ya? Jadi koki ya? Bukan? Enggak, saya di piring, cuman belajar masak juga. Cuman pekerjaan utama saya di bartender. Cuman di situ memang belajar masak juga, sedikit-sedikit nyari bumbu gitulah, tahu-tahu resep. Makanya kalau mau resep saya ada bukunya. Resep masakan. Iya, ini insya Allah kelak akan menjadi pengusaha restoran gitu. Amin ya. Ya awalnya saya ke restoran itu memang tujuan saya jadi chef pertama. Chef, ya? Memang hobi saya masak waktu itu. Hobinya masak ya? Laki-laki masak ya? Iya, tapi bisa masak. Enggak merasa gimana ya? Enggak. Tetap Ya, karena harus pede ya. coba aja dilihat di restoran-restoran gede, kebanyakan chef itu laki-laki. Tapi memang iya sih kayak Iya, kebanyakan chef itu di laki-laki. warung-warung kecil juga taruh ini kayak nasi goreng itu Iya. kebanyakan laki ya. Laki-laki. Nah itu awalnya kan kerja itu biar tidak merasa terbebani kan harus hobi kan. Hobi ya. Nah saya nyari kerja yang hobi ya restoran aja lah. Niatnya saya tujuannya memang pengen jadi chefnya. Iya. Ternyata memang jabatan saya suruh ke bartender. Tapi tetap saya masih bisa belajar masak. Cuman di situ saya nggak ngelayanin orang, cuman belajar doang lah. Cuman buat ngelayanin orangnya cuman ke bartendernya. Mantap sekali. Ya. Memang ada yang mengatakan malah sesuai penelitian gitu ya. Antara masakannya seorang pria dan seorang wanita memang lebih cenderung enakan pria ya. Iya, karena katanya laki. begitu. Bahkan ada perempuan yang bilang gitu sendiri. Iya. Bahkan kenapa sih kok masakan laki-laki itu lebih enak dari perempuan? Itu si perempuan itu bilang gitu sendiri. Iya. Iya. Alhamdulillah perempuan itu sadar ya. Iya. Oh ternyata laki-laki juga lebih hebat. Tapi memang begitu sih ya. Ya meskipun jarang laki-laki yang bisa masak gitu ya. Iya. Tapi iya. sekali ada hebat. Enak. Iya. Enak lah. Tapi insya Allah kalau anak-anak pondokan, anak-anak itu ya kebanyakan pada bisa masak ya. Bisa mandiri ya. Terutama yang memang masak sendiri gitu loh. Iya. Jatah makannya itu masak sendiri. Keren ya, keren. Semua hobi asalkan itu baik, kita harus pede ya maksudnya ya. Karena barangkali melalui hobi itu bakat kita akan tersalurkan. Ketika tersalurkan mungkin saja kesuksesan akan semakin dekat kita dapatkan. Teman-teman ini besok bisa ilmunya manfaat, bisa buka banyak warung-warung makan. Iya tujuan saya Ya kan? memang gitu. Kan pengen
yang buat buka orang makan kuliner lah, kuliner rumah iya. makan kuliner. Berarti warteg gitu. Ya sebenarnya sih nggak warteg. Oh bukan warteg. Kayak saya ingin menciptakan inovasi makanan sendiri. Oh jadi makanan-makanan yang baru gitu. Lah, ya. Cuman kalau memang nggak kesampaian ya warteg pak. Soalnya kan keluarga saya memang rata-rata warteg. Rata-rata warteg ya. Terus ketika di pekerjaan itu apakah biasanya kan yang namanya santri belum mengerti dunia luar, ketika bekerja ternyata waktunya diporsir gini seakan-akan contoh ketika waktu udah sholat, ketika sudah waktunya sholat tapi jam untuk istirahat itu sangat mepet sekali. Gimana ini buat sholat, terus hari-hari itu gimana pak? Tetap ya namanya kewajiban kita sebagai seorang muslim terpenuhi atau gimana, ada kendala gitu? Kalau masalah kendala mesti yang namanya kerja kan, apalagi kita masih ikut orang gitu loh. Kalau kita ikut orang kan kita harus ngikutin peraturan. Iya, kalau kita nggak ngikutin peraturan kan ya kita bisa dikeluarkan gitu loh. Nah di situ kan saya ada kewajiban lah, namanya seorang muslim kan sholat gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan sehari dikasih jam istirahat itu 1 jam, sehari 1 jam istirahat. Nah mau nggak mau saya harus mengorbankan waktu 1 jam saya istirahat itu buat sholat itu. Jadi contoh duhur kan, duhur saya kasih waktu buat sholat 15 menit lah, terus sisakan 35 menit. 35 menit saya buat sholat asar, asar berapa menit lah. Intinya saya membagi waktu sampai maghrib dan isya. Jadi saya itu nggak bisa istirahat 1 jam full, cuman istirahat itu dibagi buat sholat itu. Jadi benar-benar capeknya itu capek banget. 1 jam itu dibagi bisa ya dibagi buat sholat itu. Tapi alhamdulillah terpenuhi ya maksudnya ya. Alhamdulillah. Cuman yang ada dan lah. Cuman kalau dunia kerja itu apalagi di resto ya, nggak enaknya itu kalau ya lihat aja di situ ya. Nggak enaknya tuh sama ini loh, sama pasangannya yang kan kalau restoran kan mesti punya ini pasangannya. Kayak saya di bartender kan ada 2 orang lah. Nah kalau saya sholat tiba-tiba keadaan lagi rame, jadi saya itu merasa nggak enak. Dia itu kerepotan apa enggak gitu loh. Itu enaknya. Apalagi pas udah waktu jam sholat masih rame, itu saya mau ninggalin teman saya itu kasihan. Gak enaknya situ. Cuman untuk alhamdulillah teman duet saya kerja itu dia mau pengertian lah. Kalau saya mau sholat dia ngasih luang, itu nggak apa-apa, sana sholat aja gitu. Alhamdulillah Ketemu dengan teman yang baik gitu ya. Pengertian ya. Moga-moga dia jadi orang sukses. Amin. Namanya dulu saya teman duet banyak sekali. Dia kan berarti dulu itu saya teman duet ada yang dari pondok juga, teman duet saya sama tapi dari pondok Babakan Ciwarikin kayaknya kalau nggak salah. Masih Tegal itu Cirebon. Oh Cirebon. Ada 2 orang, cuman saya lupa nama orangnya. Itu satu pondok semua. Terus ada lagi namanya Suherman, dia teman duet paling lama sama saya, namanya Suherman. Terus ada lagi saudara saya juga yang di situ duet saya juga, namanya Sifatur. Jadi teman duet saya banyak lah, ada 4-5 pernah malah, sama teman desa saya juga. Mau mereka sapa gitu nggak apa-apa? Ya Nurdin diantaranya teman saya itu, teman duet saya. Dia saya didik, setelah dia paham tentang resep bartender, dia dipindah ke cabang lain. Jadi waktu saya kerja di Tangerang itu juga saya memberitahu lah, barangkali ada teman-teman yang belum kerja pengen kerja. Jadi banyak teman saya yang kerja di situ gitu. Karena kasihan kan di rumah nganggur gitu kan, daripada kerjanya kayak gimana gajinya dikit di Tegal kan, akhirnya saya ikut saya aja gitu kan. Jadi saya banyak teman desa saya lah gitu ya, sama-sama mantu teman gitu lah, menyalurkan gitu ya mas. Tapi begitu dinikmati ya waktu kerja gitu ya, alhamdulillah. Padahal tidur saya di sana tuh cuman berapa ya? Saya tuh pulang kerja nggak langsung tidur. Pulang kerja jam berapa emang? Pulang kerja paling lama itu jam 11. Paling cepat jam 10 malam apa? Iya. Berangkat dari jam setengah 7, jam 7-an lah pagi, pulang malam. Pulang jam 10 malam paling cepat. Makanya itu kalau kerja di restoran ya berat. Cuman yang namanya hobi gitu, jadi
nggak merasa terbebani, malah happy ya. iya. Itulah habis pulang kerja nggak langsung tidur, cuman ya namanya laki-laki lah, ngumpul ngobrol main gitu kan. Nah tidurnya tuh setelah subuh tidur jam setengah 7 bangun lagi, jadi cuma 2 jam lah ya. Iya, tapi nggak pernah sakit saya situ. Alhamdulillah, selama kan saya ke situ kan 7 bulan lebih lah, 8 bulan akhir-akhir. Nah itu selama 8 bulan alhamdulillah nggak pernah sakit. Tapi bukan Fir'aun kan? Kirain ada keturunan Fir'aun itu. Serem malah saya itu. Alhamdulillah. Ya karena kan gimana ya, hobi sih kan selama hati kita tetap baikan, tetap gak ada rasa tertekan kan fisik ikut saya. Berarti memang kondisi kejiwaan itu sangat mengaruh pada kondisi badan kita ya. Sangat. Kita melakukan sesuatu yang terpaksa yang udah lelah dan capek dan itu ya. Soalnya guru saya dulu waktu di Bapak kan pernah jauh gitu, jadi kamu itu akan gampang sakit jika hatimu juga sakit. Tapi kalau hatimu nggak sakit kan maksudnya banyak kayak ada sakit hati, tekanan batin atau apa. Nah intinya selama hati kita masih sehat, badan kita juga semuanya sehat. Karena kata guru saya sakit itu berawal dari hati ya. Jadi hati sakit, badan mempengaruhi. Jadi tetap dijaga yang namanya hati. Apalagi sama perempuan lah, jangan sampai merasa sakit hati terus. Iya. Kita jangan sampai menyakiti ya. Iya, apalagi menyakiti nggak boleh ya. Ya gitu. Tapi memang benar Mas Uki, hati memang ya sangat berpengaruh pada kita lah gitu ya, benar. Sangat berpengaruh. Cuman kan sakit hati ketika kita hati sedikit galau aja, udah lemes badan, udah raut mukanya itu udah kelihatan, tangannya tidur gitu. Mata yang biasanya jering jadi kayak sayup-sayup gitu. Udah bergairah gitulah. Benar ya. Hati ya. Ada motivasi gitu untuk saya dan semuanya gitu berbagian tentang bagian-bagian hati gitu supaya hatinya nggak mudah tersakiti, nggak mudah baperan atau dan sebagainya gitu. Kalau motivasi sih intinya kamu berani bertanggung jawab gitu aja. Harus gitulah ya. Iya. Jadi kamu berani, contoh kamu mau merasa jatuh cinta nih, ya kamu harus tahu resikonya jatuh cinta. Ya diantaranya kan putus. Nah, setelah kamu tahu resikonya, kamu harus berani jawab gitu aja. Berarti ketika kita berani nyemplung, kita terjun ke dalam sungai, kita harus mau tidak mau berani basah dong gitu ya. Dan nggak boleh memulai kerusakan. Jadi selama kita pas terjun, ya kita nggak boleh buat kerusakan apa lah, kayak menyakiti orang atau apa. Jangan memulai dulu. Nah, kalau kita udah mulai dulu ya berarti kita memercik api. Kan akhirnya bisa merembet ke sana-sana lah. Apa yang kita tanam itu yang kita petik ya Mas. Iya. Tapi alhamdulillah kan hatinya masih sehat kan? Alhamdulillah. Meskipun adalah tersakit, lebih sering tersakit tetap menyakiti. Sebenarnya nggak tersakiti atau nggak menyakiti, tapi cuma dilema. Iya. Gimana? Ini mau cerita apa enggak ini ya? Ya bisa cerita boleh atau di lain waktu ya kalau. Iya, terkenanya privasi ya. Sebenarnya ceritanya nggak apa-apa sih buat pelajaran sebenarnya tentang perempuan, tentang jatuh cinta gitu. Ya bisa, besok lagi ya. Ya part 2 lah. Part 2. Oke. Jangan kemana-mana atau apanya ya. Terus habis kerja itu dikerja berapa tahun? Apa 1 tahun apa 2 tahun? 8 bulan. 8 bulan aja. Ya. Habis itu kan awalnya itu saya kerja nih, terus bulan-bulan pertama saya masih ingat tujuan saya kerja. Tadi kan tujuan saya kerja kan buat ngilangin pikirannya beban saya loh, agar saya bisa mondok lagi. Tapi setelah saya terjun ke dunia luar, saya tahu nikmatnya dunia luar tuh. Udah gitu saya udah pegang uang banyak. Akhirnya yang tadinya saya punya pikiran buat mondok lagi itu hilang gara-gara saya megang duit. Di situ saya megang duit, saya malah pikirannya udah pengen berkeluarga. Ya, serius. Karena apa? Karena menurut saya, wah saya udah punya uang banyak nih, saya pengen punya istri lah gitu, pengen punya istri. Masalah uang adalah saya kan punya kerjaan gitu kan. Apalagi di restoran saya itu kan modelnya
tetap gitu loh, pekerjaan tetap. Apalagi selama kamu kerja di situ jabatan naik terus, semakin lama semakin naik, jadi kan gaji semakin gede. Jadi saya punya invest lah gampangannya. Itu akhirnya saya udah lupa lah namanya, pengen mondok lagi. Di situ saya bener-bener namanya anak muda, saya kerja kan umur 19 tahun 18 tahun lah, itu kan masih jiwa-jiwa muda. Iya. Jadi ya udah di situ saya suka beli-beli lah, suka gimana lah, ya namanya anak muda ya masih itu ya. Nah itulah akhirnya di situ saya kepikiran pengen nyari istri, ya nggak tahunya ada chat masuk. Padahal saya nggak kenal nomor itu, ya kan, chat masuk ternyata perempuan. Ya itulah, perempuan itulah yang membuat saya dilema. Ntar ada perduanya tentang itu lagi. Nah setelah itu, ya itulah akhirnya panjang lebar sama itu beberapa bulan dia nyemangatin, saya juga nyemangatin lah. Nah, akhirnya kandas lah, ada. Ya ntar ada perduanya lah tentang itu. Ini bagus bagi pembelajaran. Nah, akhirnya saya kandasnya itu juga saya karena saya diketuk. Yang tadinya saya bener-bener udah lupa yang namanya saya pengen mondok, ya. Tapi pas saya kan keluar puasa, habis lebaran itu saya keluar, tapi pas saya diketuknya itu pas bulan puasa. Jadi pas bulan puasa itu saya masih kerja di restoran, tapi alhamdulillah puasa kuat. Ya jadi pas puasa, pas mau buka itu tiba-tiba saya keinget sama almarhum ayah saya. Ya saya keinget, terus saya juga ingat sama nasihatnya, kamu itu harus lah, harus bisa dong, ya harus bisa nerusin orang tua gimana. Terus banyak lah nasihat orang tua tuh. Wah, keinget semua saya. Ya tadi bener-bener udah lupa semua, jadi keinget lagi. Karena saya situ merasa, ya, udahlah. Nah setelah saya kena ketukan hati itu, saya langsung ngomong ke orang tua, kepala bos saya, bahwa dari mulai puasa itu saya udah bilang bahwa nanti saya habis lebaran mau keluar. Jadi ya puasa itu saya udah jauh-jauh hari udah bilang saya mau keluar habis lebaran. Takutnya saya kalau saya nggak bilang sekarang itu, takutnya nanti berubah pikiran lagi. Jadi pas puasa itu saya kena ketukan hati, jadi saya langsung ngomong. Jadi Pak, saya habis lebaran mau keluar. Terus tanya, kamu keluar kenapa? Kamu kan bagus di sini. Saya mau keluar ini, mau menyantren lagi gitu kan. Akhirnya ya udah gitu. Nah saya bisa menyantren dan ketemu Mas Imam lah. Awal mulanya Apa ada? Oh dari itu ya Mas Bizar ya, sama iya, masih keluarga ya. Iya, dari mama saya lah, keluarga saya kan banyak. Tadinya juga sebelum saya sini saya ditawarin pondokan banyak, seperti kayak Babakan Jawa Ringin, terus pondokan di Danawari, Kiai siapa saya lupa adalah itu. Terus di ini juga di Nurul Hidayah ya kan. Cuman di Babakan Jawa Ringin saya nggak punya ini kenalan sana, maksudnya kayak pondokannya kayak apa saya nggak tahu. Terus di Danawari juga di Danawari pondokan apa lupa lah, ini saya ada pondokan satu itu juga saya nggak punya kenalan, maksudnya kayak pengen tahu dulu lah pondokannya kayak apa sih. Terus nah setelah di Nurul Hidayah kan saudara saya banyak ya, situ lah ya cerita situ enak, kamu bisa gini akhirnya kan oh yaudah, karena kan udah pasti dari orang yang memang mondok sini, akhirnya udah saya Jadi Nurul Hidayah gitu ya. Dan memang saya juga keinget orang tua saya, bahwa orang tua saya juga pernah di situ gitu loh. Apa pernah? Iya, Di pondok Nurul Hidayah pernah. Bapak atau Orang tua saya kan, ayah saya. ayah? Iya, akhirnya kan karena saya memang udah nggak punya ayah, jadi saya pengen dong memiliki seorang guru yang memang basicnya pernah kenal ayah saya lah. Jadi kan anaknya seperti apa, bisa didik saya gitu kan. Akhirnya saya mending ke ini aja lah yang memang pernah kenal ayah saya gitu kan. Barangkali tahu saya seperti apa anaknya sendiri gitu. Akhirnya saya di situ, ayah situ lah. Nah, jadi lebih banyak rekomendasi ke Nurul Hidayah Supaya lebih erat lagi antara kaitan kita keluarga dengan berkakaya. Karena kan yang namanya ilmu itu gak harus cerdas doang, tapi adab kepada guru dan memuliakan guru itu sangat penting. Dan itu yang utama ilmu ya. dan keriduan ilmunya itu. Ya, adakah pesan-pesan Mas ini untuk ya sedikit juga waktu menyampaikan ada yang sore itu ada pesan-pesan untuk para pemirsa dan lain siapa pesan-pesan tiga Tentang
Mondok itu ya. Ya tentang mondok, tentang semangatan hidup gitulah. Ya. Untuk yang namanya hidup sih, hidup kan perjalanan ya kata Abah ya kan. Kata saya kan itu. Itu kan perjalanan. Jadi yang namanya perjalanan ya kita nggak boleh lari, nggak boleh lari. Kalau kita lari ya pasti kita akan capek dan akan cepat lelah gitulah. Jadi nikmati sajalah hidup, nikmati dan harus punya tujuan. Jadi harus Punya tujuan punya tujuan. dan punya kesemangan. Jadi kamu hidup itu tujuannya apa? Jika kamu tujuannya memang pengen jadi orang berilmu, ya udah kamu harus semangat menggapai tujuan itu. Jangan cuma kamu punya tujuan tapi nggak punya kesemangatan, ya percuma. Jadi kamu pengen kerja, pengen sukses, tapi nggak mau gerak, ya percuma. Percuma ya. Hanya angan-angan belaka yang tidak mungkin bisa menjadi nyata gitu Iya, ya. benar. Terus kalau misalkan kita itu baru pertama mondok nih, buat orang-orang yang baru pertama mondok, Iya. kan pasti ngerasa nggak betah. Jangan, ya itu memang cobaan awal lah. Kita aja belum beradaptasi. Jadi intinya selama kita pas di pondok belum betah, pikiran kita selalu positif, jangan selalu yang negatif. Jangan selalu mikirin orang-orang yang di rumah kayak wah di rumah enak ya, mending saya gitu aja gak usah. Ini pikiran kita selalu positif. Meskipun kita situ badan kita belum menerima lingkungan pondok lah yang katanya sengsara, gimana prihatin. Ininya tetap semangat dan juga positif pikirannya, nggak boleh yang negatif-negatif lah. Pengen pulang, pengen langgar, jangan. Nanti malah ke bawah terus, sayanya malah takutnya malah nanti boyong keluar. Jadi mondok ini enak nih, buktinya Mas Doni sendiri udah pertama di Tegal, terus ke Lirboyo, terus ke Brebes, udah kerja, pulang lagi, balik lagi ke pondok. Berarti pondok ini enak ya, jangan pernah takut dan yang katanya gini, tapi coba dulu Ya, coba dulu. kalau dinikmatin tuh ya enak ya. Ya semua pondok kan itu sama. Cuma di dalamnya yang beda-beda. Dan karena di dalamnya yang beda-beda, akhirnya itu kita mendapatkan pengalaman yang banyak. Tapi yang jelas perbedaan itu adalah sesuatu yang lebih menyempurnakan gitu Ya, Mas, benar ya. menyempurnakan ya benar. Salam untuk semua santri ya. Ya. Udah Ya. Oke, udah dulu ya, itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah akan ada part selanjutnya Ya. dan kemana-mana. Terima kasih, semoga salam bahagia. Dan Mas Husni, saya juga semoga menjadi, dan kalian juga siapapun dimana berada, menjadi orang yang sukses dunia, begitu juga akhiratnya. Allahumma amin. Oke, sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Husni, terima kasih ya. Terima kasih banyak, semoga sukses. Ya.